Halo guys, salam IOEO. Berjumpa lagi di Usmanto Lencen. Oke, selamat menyaksikan. Check it out. Oke, terima kasih. Oke guys, kita udah tiba di hotelnya. Oke, kita ke lantai 3. Halo Pak Yahya. Hai. Ini ketua MGMP apa ini? Nanti tanyakan di dia saja. Oke. Oke, ada bos lagi guys. Ini saya tanda tangan kong. Saya cuma antar dorang saja. Take dinner. Oke guys, kita sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Kepala Balai Guru Penggerak Maluku Utara, Bapak Dr. Mansur SPD MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber, yang kami hormati peserta kegiatan sosialisasi program pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris Provinsi Maluku Utara, serta panitia yang kami banggakan. Puji syukur atas rahmat yang diberikan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada malam hari ini, tanggal 15 Oktober 2024. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Anak tumpah darahku, di sanalah aku beri bangsa Indonesia bersatu, hiduplah tanahku. Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Education First atau EFI, yaitu organisasi yang fokus dalam indeks kecakapan bahasa Inggris, menunjukkan Indonesia menempati pada ranking ke-79 dari 113 negara di dunia dan ranking 13 dari 23 negara di Asia dengan skor 473. Perolehan skor tersebut setara dengan level B1 pada standar Common European Framework of Reference for Language atau yang disingkat dengan CEFR, yang menunjukkan salah satu internasional yang menggambarkan kecakapan dalam membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Hasil kajian PSKP tentang kompetensi bahasa Inggris yang merujuk pada CEFR menunjukkan bahwa 75% guru SMP, 71% guru SMA, dan 78% guru SMK masih di bawah level B2, dan 80% guru SD memiliki kemampuan bahasa Inggris di bawah level. Kondisi tersebut menyebabkan perlu dilakukan pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Balai Guru Penggerak perlu menyelenggarakan pengembangan kompetensi bagi guru bahasa Inggris agar memiliki kompetensi sesuai dengan level yang diperlukan pada jenjang jenis satuan pendidikan tertentu. Untuk itu, Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara perlu menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris di Maluku Utara tahun 2024 ini kepada para pemangku kepentingan termasuk calon peserta pengembangan kompetensi agar program ini diharapkan dapat berjalan lancar di Provinsi Maluku Utara. B. Tujuan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, melakukan sosialisasi kebijakan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek terkait program pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris
Yang kedua, menyampaikan informasi terkait proses pembelajaran program pengembangan kompetensi bahasa Inggris. Yang ketiga, menyampaikan proses pengelolaan data program pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris. Yang keempat, membangun kolaborasi dan komitmen bersama antara BGP Provinsi Maluku Utara, fasilitator, dan pemerintah daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan program pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris. C. Sasaran sosialisasi program pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris Maluku Utara tahun 2024. Yang pertama, PIC atau Admin PKGBI di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seprovinsi Maluku Utara. Yang kedua, kelompok MGMP bahasa Inggris di Kabupaten Kota dan Provinsi Maluku Utara. Yang ketiga, guru mata pelajaran bahasa Inggris calon peserta PKGBI yang telah terundang dalam sistem dan lolos verifikasi berkas pada tahun 2024 terkait program pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris. Yang kedua, tersampaikannya informasi dari pemerintah daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan program pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris. Adapun sarana prasarana penunjang sosialisasi program pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris antara lain yaitu ruang yang nyaman, laptop, LCD printer, dan alat tulis kantor. Pembiayaan. Adapun biaya kegiatan sosialisasi program pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris Maluku Utara tahun 2024 dibebankan pada DIPA Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2024. Kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas, kepada Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi program pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris Maluku Utara tahun 2024 secara daring. Pada Bapak disilakan. Guru Penggerak Maluku Utara sekaligus membuka kegiatan sosialisasi program pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Tapi barangkali saya hanya akan memberikan beberapa analogi saja terkait dengan pentingnya bahasa Inggris ini bagi kita dan terkhusus bagi kita. Terdengar suaranya bagaimana? Kemudian latar belakang dari Zoom yang saya pakai saat ini, semua pasti yang terkenati dengan senang sekali berfoto di sini. Tapi tahukah Bapak Ibu berapa banyak orang Indonesia yang tahu tentang apa yang ada di belakang saya? Tentu tidak banyak sekali, kecuali teman-teman. Dan begitu banyak sekali tempat-tempat yang indah dan potensial untuk menjadi tempat wisata di Maluku Utara. Tapi ada berapa banyak turis yang kemudian dengan semangat datang ke Maluku Utara sekedar untuk berkunjung ke tempat-tempat di Maluku Utara. Saya kira kita menemukan situasi di mana itu tidak terjadi sebagaimana begitu luar biasanya turis-turis dari berbagai negara itu mengunjungi Bali. Saya seringkali ini mohon maaf nih Pak yang dari presiden ya. Saya seringkali bilang ke teman-teman Pak Kepala BGP di Indonesia bahwa kami yang ada di Maluku dan Maluku Utara yang adalah yang perlu disebut surga tersembunyi, itu adanya di Maluku dan Maluku Utara. Orang boleh mengatakan Papua Raja Pak itu surga dunia, tapi yang sudah ditemukan dan bahkan sudah berguna berkali nanti yang ada dimanapun di Indonesia ini itu pasti ada di Maluku Utara dan ada di Maluku.
Tetapi yang ada di Maluku dan Maluku Utara, saya yakin sekali belum tentu ada di tempat lain, terutama kekayaan bawah lautnya dan sebagainya. Betapa mudahnya kita berenang bertemu dengan tumbuh-tumbuh yang hilang, dan betapa banyaknya gunung kalau di belakang sana banyak sekali. Jauh sekali Bapak nanti sebutkan nanti menjadi kota yang luar biasa kita. Tetapi lagi-lagi itu hanya yang kita nikmati, tidak banyak yang mendapatkan. Itu pun juga tidak banyak, ya. Adanya juga dalam bahasa Indonesia. Ya. Jarang sekali kita menemukan tulisan-tulisan dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Dan beberapa kali juga saya ketemu beberapa pelancong ya, orang yang suka eksplorasi di alam, terutama di Maluku dan Maluku Utara. Saya pernah bertanya kenapa sampai tidak banyak tertarik datang kita ke tempat ini. Memang samping mahalnya itu, ternyata ada keluhan yang ini juga diceritakan Bapak Ibu guru di belakang, bahwa mereka itu sangat kesulitan ketika ingin bertanya tentang tempat-tempat yang indah di Maluku Utara atau di Maluku ini. Karena begitu tanya bahasa Inggris, dia cuma angkat tangan dan pergi tanpa menjawab sepatah kata pun. Nah itu akan membingungkan sekali, ya, teman-teman para turis itu. Bapak Ibu tentu pernah mungkin berkunjung ke Nusa Penida, begitu viral di mana-mana. Saya sendiri sampai pilih sekali dalam artian tertarik sekali untuk melihat apa sebetulnya terjadi di Indonesia. Betapa kagetnya saya, ternyata itu tidak lebih indah daripada kampung saya di Solo. Tapi kenapa begitu banyak turis yang datang ke sana? Itu lagi-lagi masalah bahasa, dan tentu saja bahasa-bahasa internasional seperti bahasa Inggris yang penting. Dan peran ini bisa diambil atau diperankan oleh para guru, Bapak Ibu guru yang kemudian harus bisa mengambil peran ini untuk bagaimana menjadikan bahasa-bahasa internasional seperti bahasa Inggris memang benar menjadi bahasa kedua yang dibutuhkan sebagai tempat-tempat yang begitu banyak menyimpan daerah yang indah sekali itu. Dan cobalah mungkin nanti para narasumber ini bukan hanya sekedar menjadi mensosialisasikan program kita itu, tapi juga lebih kepada bagaimana mengajak kita, mengajarkan kepada kita tentang tentang peran kita sebagai suatu untuk menceritakan hal-hal yang seringkali kita kenal dalam bahasa Inggris, kita transfer dalam bahasa Inggris. Lagi-lagi yang punya potensi dalam bahasa Inggris. Dan itulah pentingnya kenapa kita harus menjadikan bahasa Inggris ini menjadi salah satu bahasa yang perlu dikuasai dan perlu terus diinginkan oleh para guru. Saya seringkali menemukan guru yang notabene adalah bahasa Inggris. Kita jauh-jauh di Pak Sudistri ya, itu di Balai Penggerak Provinsi Maluku Utara itu banyak sekali bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris, tulisan bahasa Inggris. Tapi kemudian tidak berani lagi belajar bicara bahasa Inggris. Sesuatu yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, guru-guru pun juga demikian. Karena mungkin bahasa bahasa Inggris itu tidak terlalu penting. Atau kalau menilai siswa tidak butuh dengan pengetahuan yang yang luar biasa. Cukup dengan yes no itu juga siswa sudah cukup. Dan itulah yang menjadikan kita menjadi terus tidak berkembang semua. Yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pengembangan kompetensi bahasa Inggris itu maka saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mohon Pak Bapak Ibu narasumber untuk menemani kelas dan memastikan bahasa Inggris menjadi bahasa yang digandrungi yang disenangi di Maluku Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u wa yuqatu masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa jami sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada saat berbahagia dan hikmah ini, kami berhimpun dalam mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi bagi guru bahasa Inggris tahun 2024. Seraya berdoa dan berserah diri kepada-Mu. Ya Allah, ya Aziz, ya Aziz, Zat yang Maha Perkasa dan Maha Agung. Jadikanlah kegiatan ini sebagai momentum untuk menyamakan persepsi agar terus menyatakan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang tak sanggup kami untuk. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, setelah kita ikuti pembukaan tadi, setelah kita ikuti acara pembukaan tadi, belum ngantuk kan ya? Boleh dong gaspol sekarang? Boleh dong. Recording stopped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Admin atau PIC yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi, jadi ada 11 jadinya. Untuk mengikuti kegiatan ini, insya Allah teman-teman di dinas ini yang akan sama-sama bisa mendorong tahun 2025 yang akan meregistrasi diri lagi itu lebih banyak, karena dari ratusan guru yang terpanggil secara sistem kemarin baru 200-an yang kami verbal. Di antaranya ini perwakilannya ada kurang lebih 30-an ya, tidak semuanya dari 10 kabupaten kota, 36. Jadi ini peserta calon-calon yang akan nanti ikut Bangkom. Ada juga bersama kita ada Bapak Ibu Ketua MGMP Kelompok Bahasa Inggris. Berharap juga dengan kelompok-kelompok kerja guru ini bisa memboost juga teman-teman guru bahasa Inggris yang mungkin belum terinformasi untuk memperbaiki data di SIM PKB-nya, sehingga tahun-tahun ke depan ketika ada filtering by system lagi mereka bisa masuk dalam piloting yang akan ditetapkan di tahun-tahun berikut. Bapak Ibu, kita tahun 2027 boleh dibilang wajib bahasa Inggris menjadi terutama di jenjang sekolah dasar menjadi mata pelajaran yang kita tentu mau generasi negeri kita piawai familiar dengan bahasa Inggris. Bersama kita telah hadir Bapak Christian Pugu Sulistyo atau nama pendek akrabnya boleh dipanggil Pak Aan. Teachers, raise your hands. Ladies teachers. Wow, okay. MGMP, Ketua? Okay. And then we have what else? Ada admin, ada Ketua MGMP dan guru dan perwakilan. Okay. Bapak Ibu, itu bukan saya, tenang. And it's my first time coming to Ternate. I heard it's a very lovely places. Saya sudah sama Pak Arudin, kapan saya ke Ternate dan alhamdulillah sekarang saya ada di sini. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita akan banyak diskusi, kita akan banyak berdialog gitu ya, karena yang ingin dibangun ini adalah kesadarannya guru. Oke. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semuanya, boleh diskusi di
mejanya masing-masing. Why do you think English is important? Kenapa menurut Bapak Ibu bahasa Inggris itu penting? Tapi jawabannya tidak boleh jawaban klasik. English is international language. Itu dari saya kecil sampai sekarang nggak berubah gitu. Jadi jawabannya tidak boleh yang standar gitu. Saya yakin teman-teman Ternate ini kreatif gitu ya. Jadi saya ingin mendengarkan jawaban yang bisa diterima oleh anak-anak. Karena nanti Bapak Ibu akan berhadapan dengan anak peserta didik yang mungkin mindsetnya itu masih merasa bahasa Inggris nggak penting, betul ya? Kalau kita cuma cek anak, English is international language nggak penting, betul ya? Tapi kita harus menyamakan frekuensinya dengan mereka nih, mendialogkan dengan mereka bahwa bahasa Inggris itu penting. Menurut Bapak Ibu semua, dari sudut pandang peserta didik gitu ya, apa yang kita bisa pancing supaya mereka juga berhadapan bahasa Inggris itu penting. Okay, I give you 3 minutes. Discuss with your friends. Discuss means kalau diskusi berarti apa? You talk to your friend. Bapak Ibu tidak sedang melatih kemampuan membaca pikiran sebenarnya. Jadi silahkan berdialog. Saya membutuhkan suara gitu ya. Boleh bergabung. Nah ini cuma dua biar rame gitu ya, bergabung dengan kenapa bahasa Inggris penting. Yuk, I give you 3 minutes. Why English is important in your opinion? Okay. Thank you very much for the opportunity to read that. I think it's the question is. Jadi pertanyaannya ini adalah memang sesuatu yang lama pertanyaan, tapi kemudian kalau kita menjawab bahwa mengapa bahasa Inggris itu penting, bahwa di sini bukan cuma sebagai bahasa internasional, bukan hanya itu saja, bukan sebagai alat komunikasi saja, tetapi bahasa Inggris adalah dia juga kita mau belajar bagaimana membangun hubungan, membangun kebudayaan juga di situ. Bahwa di dalam muatan bahasa itu ada unsur kebudayaan yang di situ, membangun hubungan erat dengan orang lain seperti itu di seluruh. Jadi konten lokalnya adalah di seluruh dunia, membangun hubungan erat, persahabatan. Ya. Jadi dengan using English is the international friendship. Jadi dengan membangun persahabatan internasional yang ada. Jadi di situ tanpa membedakan dari mana. Jadi di situ sebenarnya ada persamaan sebenarnya. Ada persamaan di antara kita. Jadi tanpa membeda-bedakan dari bangsa mana, tapi di situ kita satu ini, bahwa ada satu kesetaraan di antara kita semuanya di warga dunia itu. Sehingga memunculkan bahwa yang terjadi sekarang adalah menimbulkan perang antar bangsa. Sebenarnya itu karena itu ada faktor-faktor yang tadi itu tidak membangun faktor hubungan, terjadilah suatu perang. Jadi dengan adanya hubungan yang baik dengan Inggris itu, kita mengenal bahwa kita satu manusia yang sama tanpa membeda-bedakan satu ras di seluruh dunia. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Dengan Bapak sekarang, Okay. I'm sorry. My name is Manto, Pak. Manto from? I'm from Ternate. Ternate, and you teach in SMP, SMA? SMP. SMP ya. Very easy. Kita bisa terkoneksi dengan siapapun yang ada di dunia. Oke. Kalau kita tidak mempunyai bekal bahasanya, bagaimana kita belajar memahami kebudayaan yang lain? Gitu ya. Good point. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. There is no right and wrong. Iya, Bu. No worries. Yeah. It's depend on the student. As a teacher, we always give the motivation for them why English is important. So yeah, for a high school student, I always say that if you learn English, you will get most of the opportunity in a job and business also. If you want to be an engineering, you will get the opportunity. So that's depend. For the primary school, for the children, for the kids, why English is important is because when you can speak English,
you're cool. Okay. Yes, that's it. So it's the same. More opportunity to get more friends, not only in Indonesia but in the overseas. Yeah. Something like that. So jadi Gitu ya. Saya juga dulu pernah bekerja di UNESCO Bangkok. Why? Because of English. Okay? Because of English. I used to be an animator. Saya dulu pernah kerja jadi animator juga. Dari mana saya belajarnya? Otodidak. Karena di internet banyak cara-cara untuk membuat animasi, and all of them are in English. Okay. Jadi seumur hidup saya tidak pernah lamar kerja sampai sekarang. Karena kalau saya lamar kerja ditolak, rambutnya gondrong soalnya, gak cocok. Tapi saya selalu dilamar kerja, sampai dengan bisnis saya dilamar kerja. Why? Because of English. Jadi betul bahasa Inggris membuka begitu banyak kesempatan. Okay. And then for young generations, they look cool. Cepat. Taruh di reels, taruh di social media, and captionnya dalam bahasa Inggris gitu kan. I'm in beach, apa gitu kan ya. Lebih keren gitu kayak gitu ya. Enjoying sunset, wah gitu ya. Lebih keren gitu, anak-anak kita kan seperti itu, which is true. Okay? Jadi hal-hal itu yang biasanya pun ketika saya mengajar, saya juga masih mengajar. Saya ngajar dari TK sampai kuliah, sampai sekarang. Dan saya biasanya menggunakan assessment dengan sosial media. Jadi kan ketika belajar bahasa Inggris gitu ya, belajar captionnya itu pakai bahasa Inggris, udah take pictures, describe the pictures, put in your social media. Senang anak-anak. Karena tadi mereka suka seperti itu gitu. Okay, one of the ways gitu ya. Good point buat Putri. Ada lagi yang lain? Ya, saya lebih familiar dengan Captain America gitu ya, dengan Avengers gitu ya. Itu kan entertainment. With them, like if you don't know example from if they are from Korea, it's impossible if you talk with them using Korean. So that's why the only way to speak is using English. So like nowadays they like some students they like K-pop, like football player from like Messi, and also basketball player. So later when they want to meet them, they know how to speak with them very well. Okay. Ada figur gitu ya, sosok gitu yang diidolakan gitu, dan rata-rata memang dari luar negeri gitu ya. Oke. Kalau saya ada suka kopi, ada ya. Kalau kemarin Pak Farudin bilang sama saya, coba kopi Guraka. Kalau kita beli kopi Guraka, harganya berapa? Harganya berapa? Kopi Guraka? 10.000. 10.000 ya? Iya betul. Kopi Guraka itu dulu pakai bahasa Inggris. Masuk restoran, fried banana with sprinkle, sprinkle cheese, sprinkle chocolate, peanut butter, bla bla bla. Modalnya kurang lebih sama, betul nggak? 2.500. Oke, satu misalkan 5-10.000 di restoran bisa jadi 50.000. Perumahan zaman dulu pinggir kali nggak laku, dirubah nama perumahannya Riverside. Betul nggak? Biar kesannya itu gimana gitu, Riverside. Lebih laku tuh daripada perumahan apa udah pinggir kali tuh. Oke. Jadi bahasa Inggris itu memberikan added value. Iya kan? Iya. Iced tea, teh, es teh, jus jeruk, orange juice. Nah itu kan jadi inspirasi gitu ya. Anak-anak besok-besok kalau mau jualan, coba dirubah kata-katanya. Jangan jualan ayam geprek, smash chicken. Smash chicken with
Chile level 1 itu semuanya berdasarkan asumsi dan pengalaman guru-guru yang sudah dilakukan. Makanya kalau ada pertanyaan, apa bukti bahwa anak-anak kita bisa berbahasa Inggris? Buktinya apa? Bisa bicara bahasa Inggris. Oke. Kalau misalkan ada anak bicara begini, my name is Aan, bisa berbicara bahasa Inggris? Bisa. Dibandingkan dengan berikutnya, my name is Aan and I live in Ternate. Bahasa Inggris? Dibandingkan berikutnya, my name is Aan and I live in Ternate is about 2 hours from Makassar by flight. Bahasa Inggris? Terus mana yang berbahasa Inggris? Semuanya. Mana yang bagus? Menurut ibu. Betul nggak? Menurut ibu nih. Tapi di daerah sudah bisa my name is Aan saja, itu sudah luar biasa bagusnya. Betul nggak? Ya betul juga. Ya. Makanya tadi harus ada standar nih. Kalau enggak, nanti persepsinya beda-beda. Ya. Nah, itulah kenapa di kurikulum mereka saya tunjukin kurikulum mereka-nya. A sederajat. Standar nih. Mau ngomong dimanapun, ya, anak saya sudah B1. Betul nggak? Kalau anaknya harus B1, gurunya harus level berapa? Loh kan gitu. Kita mau bawa anak-anaknya ke B1 nih, ya, gurunya harus level berapa? Harusnya lebih tinggi, kan gitu. Kalau anak-anaknya B1, gurunya B1, jeruk makan jeruk. Ya kan? Akhirnya ada pertanyaan, apakah kita tahu level-level guru bahasa Inggris di Indonesia? Ternyata belum tahu, belum ada. Program PKBBI yang dilakukan pertama adalah assessment awal secara international standard, menggunakan international standard test. Supaya apa? Kita bisa mapping, kita bisa lihat di lapangan, di Ternate, guru-guru itu levelnya di mana? Apakah A1, A2, A2 plus B1 sampai apapun itu. Sehingga pemerintah daerah nanti punya gambaran program apa ya yang saya bisa siapkan buat guru-guru saya. Mau dikasih pedagogi macam-macam, HOTS, diferensiasi, social emotional learning. Ujungnya kan tadi dia ngajar bahasa Inggris. Oke? Percuma tuh segala macam teknik teori segala macam kalau di kelas 2 JP nih pakai bahasa Inggrisnya berapa JP di kelas? 2 jam pelajaran kan biasanya 2 kali 40 menit, 2 kali 45 menit gitu ya. Berapa persen guru-guru di Indonesia memakai bahasa Inggris di kelasnya? 10%. Kenapa? Pertanyaan saya nih, kenapa guru-guru bahasa Inggris tidak menggunakan bahasa Inggris secara maksimal di kelasnya? Tantangannya apa? Students will not understand. What else? English is not a mother tongue. Students cannot speak English. Apalagi? Students don't have enough vocabulary, gitu ya. Itu loh. Guru-guru macam apa kalian? Ketika ditanya challenge gurunya, misalnya guru muridnya nih,
dimanapun kita mengajar, selama di Indonesia, kita akan selalu mendapatkan anak-anak yang tidak bisa berbahasa Inggris. Kalau Bapak sertifikasi mengajar internasional dari Hunter University College of New York, udah disiapin sama mereka, gratis. Karena pemerintah ingin guru-guru Indonesia kemampuan mengajarnya itu berstandarkan internasional. Bagi yang sudah B2, yang belum B2 dikasih pembekalan dulu, proficiency-nya dinaikkan. Kepengen nggak punya sertifikasi internasional? Pengen kan? Ada kesempatan nih, diambil. Tapi tes dulu, ya, dites dulu. Nanti ibu mungkin nanti praktek baiknya mungkin bisa cerita tuh, suka dukanya ambil tes seperti apa. Gak gampang, tapi memang ya tadi perlu dilakukan. Menyiapkan PKGBI, pengembangan kompetensi. Saya wanti-wanti, judulnya PKGBI, pengembangan kompetensi, bukan PAGBI, penuntasan assignment guru bahasa Inggris. Karena terbiasa ngasih exercise, begitu dapat LMS-nya, mana nih exercise-nya? Bukan, itu cara belajar kan? Ya. Nah, itu udah siapin LMS-nya. LMS-nya macam-macam. Oke. Tapi kecenderungan yang terjadi adalah buru-buru ngerjain assignment. Padahal namanya belajar, gak mungkin dong tiba-tiba kasih assignment. Ujian SIM pasti ada teori dan segala macam ya. Nggak mungkin tiba-tiba, ya sudah yuk naik motor, ya mau nabrak mau apa, nggak tahu tuh, pokoknya naik aja dulu, nggak mungkin. Oke. Jadi landasan pertamanya adalah kita semua sadar bahwa bahasa Inggris penting. Landasan kedua, bahasa Inggrisnya harus international standard, berstandarkan internasional. Itu landasan keduanya. Sekarang kita belum punya data 36 orang tadi, kan kita nggak tahu level bahasa Inggrisnya secara nasional. Betul nggak? Kita mau cek, dimasukkan dulu ke dalam tadi international standard tadi. Dilihat dulu di situ, ada di mana posisinya. Targetnya pemerintah, guru SD B1, guru SMP B2, saya ada di mana ya? Kan gitu. Supaya apa? Saya tahu apa yang saya lakukan untuk naik ke sana. Bagaimana caranya? Ada PKGBI ini. Ikutan tesnya dulu. Sebelum nanti diberikan treatment. Itu alurnya. Saya baru bicara alur PKGBI-nya. Belum bicara alur belajarnya. Ini alur pemahaman kita. Oh, kenapa sih harus ada international standard? Bagaimana cara kita menggunakan PKGBI sebagai alat kita untuk mengukur bahasa Inggris kita secara international standard ada di mana? Kan gitu. Oke. Sebelum saya lanjut, do you have any questions dari alur tadi dulu? Ada pertanyaan nggak? Make sense ya? Ada pertanyaan? Iya Bu, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa setelah mengikuti pelatihan atau pembekalan akan diadakan tes ulang kembali atau semacam proses untuk mengetahui apakah
level yang didapat si peserta debat tersebut itu meningkat atau tidak. Nah, ini cuma andaikan ya Pak, andaikan peserta tersebut tidak mengalami peningkatan. Nah, apa langkah yang apakah ada langkah antisipasi dari tim paslon itu sendiri atau gimana? Kasih. Oke, tes. Bagaimana anak bayi tadi menggunakan higher order thinking skills-nya untuk belajar bahasa? Oke. Tadi ketika anak bayi mulai belajar bahasa, skill apa yang mereka dapatkan pertama? Listening ya? Oke, listening, betul ya? Gak mungkin anak bayi tiba-tiba nulis. Baca. Tapi tadi, seperti belajar ikro, listening dulu ya. Mama, anaknya mulai mengimitasi ma. Tidak mungkin anak bayi tadi mama diambil aplikasi. Mama, oh, ibu. Mungkin, betul nggak? Tidak mungkin seorang ibu atau seorang mama juga menjelaskan secara detail. Mama yang hamil 9 bulan, melahirkan setelah pembukaan ke-10, pada tanggal sekian kamu lahirkan. Tidak. Tapi anak tadi menggunakan higher order thinking skills-nya, dia menangkap, mengobservasi. Oh, she is the one who feed me, who clean me. That's my mom. Betul? Itu kan kemampuan higher order thinking skill-nya dia, menganalisa. Oke, termasuk ketika belajar bahasa. Kecenderungan kita ketika mengajar, saya tidak bilang salah, benar pada masanya. Tapi saat ini sudah obsolete. What's this? Table, iya meja. Table, meja. Gak usah diartiin. Betul nggak? Tanpa melihat dia diartikan meja, dia udah tahu ini meja. Kecenderungan kita hampir semuanya diartikan, dijelaskan. There are 3 chairs. Cheers ya nak, plural. Ketiga pakai S. That's the way we learn. Betul nggak? Kebawa ketika kita mengajar loh. Padahal kalau kita kasih there are 3 tables, bahasa yang kita produksi itu berasal dari di luar kita semua. Anak-anak kalau dia tidak mendapatkan bapak ibu yang cerewet, ngomongnya lambat tuh. Betul nggak? Kenapa? Dia butuh exposure. Mohon maaf, anak teman-teman kita yang tunarungu, apakah bahasanya bagus? Enggak, kenapa? Exposure-nya nggak banyak. Oke? Jadi kalau ibu atau kita semua pengen meningkatkan bahasa kita, apa yang perlu dilakukan? Menambah exposure-nya. Karena kan bahasa yang kita produce dari sekitar kita. Anak-anak di kelas kita, dari mana mereka mendapatkan bahasa? Dari bapak ibu. Betul nggak? Di kelas kita, tidak mungkin mereka keluar dari kelasnya. Can I buy a bowl of chicken noodle? Nggak mungkin. Beli mie ayam nggak mungkin dia pakai bahasa Inggris. Mereka cuma menggunakan bahasa Inggris di mana? Di kelas kita. Tapi kalau kita bahasa Inggrisnya masih A1, A2, kita pun juga nggak nyaman berbahasa, betul nggak? Akhirnya apa? Yang kita berikan ke anak-anak tidak maksimal. Jadi kalau ibu pengen, saya siap nih, gampang.
The more you listen, the more you read, the more you write, the more you speak, the better your English. Simple. I was born in Japan. I used to be able to speak Japanese very well. Kromo, Inggil, I could do that one. Yes. Saya bisa berbicara halus kromo bisa ketika saya kecil. Terus saya pindah ke Jakarta, di mana situ lugu-lugu. Begitu saya pulang ke Jawa, dimarahin sama nenek saya. Karena bahasa saya yang kromo tadi luntur. Kenapa? Saya tidak menggunakannya lagi. Saya yakin Bapak Ibu ketika kuliah, bahasa Inggrisnya bagus kenapa? Dipakai. Betul kan? Ketika lulus kuliah, oh I'm ready. Ketika masuk ke kelas, ke sekolah, gak ada yang ngomong bahasa Inggris. Ada MGMP ketika pertemuan, gak ada yang ngomong bahasa Inggris juga. Terus bagaimana kita melatih bahasa Inggris kita? You yourself, when you come here, English teachers, do you speak in English? I don't think so. Betul nggak? Gak mungkin. Udah makan belum? Belum. Have you got your dinner? Nah, kan gitu keren. Tapi karena bukan kita tidak terbiasa, akhirnya apa? Ya nggak pakai. Padahal kita butuh lawan bicara untuk melatih diri kita. Sedangkan ada berapa ratus guru bahasa Inggris di Maluku Utara? Ratusan. Kayak tango, wafer. Berapa lapis? Ratusan. Tapi selama itu tidak pernah dipakai, challenge, not problem. Contoh kecil kayak saya kan asalnya dari South Sulawesi. Saya datang mengajar di Maluku Utara. In the first time I teach English in my class. Pertama-tama itu saya sangat ingat. Saya mengajarkan tentang prosedur teks, di mana ada tentang English apa segala. Pada saat itu kita bicara tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat komponen. Nah, saya menjelaskan tentang wajan. Pada saat saya menjelaskan kata wajan, anak didik saya itu semua menongol. Ya. Ngerti apa itu wajan. Jadi tantangan saya itu yang pertama kita harus mempelajari bahasa setempat dulu. Jadi kalau saya mengajar bahasa Inggris, saya memakai 3 bahasa, Pak. Oh, luar biasa. Iya, bahasa negara kita, bahasa daerah setempat, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baru bahasa Inggris. Nah, gini. Saya juga pernah mengajar di pedalaman Kalimantan, anak-anak Dayak. And I don't use bahasa Dayak and I don't use bahasa Indonesia. I only use English. Oke. Saya ngajar anak-anak TK. Ngajar TK, saya full English, tidak ada pakai bahasa Indonesia. Apakah mereka ngerti? Ngerti. It's the way we deliver the language. Kita tidak perlu menjelaskan. Wajan, apa yang mau dijelaskan? Wajan, tempat menggoreng, nggak perlu. Tinggal tunjukin aja gambarnya. Dia sudah tahu itu wajan, karena mereka tahu sudah punya bekal skemanya di otak mereka. Malam ini masih ada waktu untuk persiapan hari besok. Ada pertanyaan atau speaking yang lain, silakan besok disampaikan. Ya, oke. Ya, terima kasih. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Dan Bapak Ibu sudah siap di belakang. Silakan Bapak Ibu ke